setelahku. Pejabat-pejabat yang mereka bohong, mereka berbuat kezaliman. Siapa yang membenarkan atas kebohongannya, siapa yang membantu atas kezalimannya, maka dia bukan golonganku dan aku tidak mau bergabung dengan dia. Dan dia akan sampai ke telaga haud pun nanti di hari kiamat. Benci Rasulullah sama orang ini. Dan Allah itu benci kepada ulama jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat. Kalau dia nahi mungkar apa? Kenapa? Karena ulama kalau kumpulannya umara cinta dunia, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama. Tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti sudah menjadi pengkhianat. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Presiden Republik Indonesia mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022 tahun 2027. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Presiden Republik Indonesia mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat apapun ya, terutama nikmat iman dan Islam ya. Kita masih bertahan, kita masih tetap istiqomah di jalan yang hak, di jalan Allah ya, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Walaupun terasa pahit, kita tetap menyuarakan kebenaran, walaupun sedikit yang mendengar, banyak yang mengabaikannya gitu. Berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku semua, teman-temanku semua, seakidah, seiman, setauhid, satu resonansi, satu khiroh ya. 3 hari saya nggak nongol, hanya mengupload peristiwa-peristiwa kemarin itu yang demo-demo yang mahasiswa dan aksi-aksi lainnya yang menyuarakan aspirasinya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya yang karena kondisi saya lagi kurang bagus. Ya, yang jelas kita dukung, selalu mendukung dan selalu berdoa atas perjuangan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Karena perjuangan itu wajib, sedangkan kemenangan tidak diwajibkan oleh Allah. Allah hanya mewajibkan kita ini berjuang, mewajibkan kita ini bersuara
menolak yang batil, menyuarakan yang hak. Sedangkan kemenangan jadwalnya ada di tangan Allah. Nah itu. Saudara-saudara semua di manapun Anda berada, yang satu resonansi, kita tahu negeri kita ini sedang dalam cengkraman oligarki, cengkraman para cukong, cengkraman para londoireng, cengkraman para cinoireng, cengkraman para liberalis sekuleris. Negara kita memang sedang dalam proses untuk dihancurkan Islamnya. Jadi stigma-stigma tentang Islam itu selalu digelontorkan, ya kan, agar tetap mereka para Yahudi Nasrani itu, bangsa-bangsa Barat, bahkan sekarang bangsa Timur pun ikut-ikutan menjajah Indonesia ini. Jadi intinya mereka menggiring opini masyarakat dengan stigma bahwa Islam itu radikal, Islam itu miskin, Islam itu ketinggalan zaman, Islam itu ketinggalan dalam teknologi. Padahal kita tahu teknologi yang mereka ciptakan itu berasal dari para pemikir-pemikir Islam. Jadi ketika dinasti Abbasiyah yang di Baghdad itu diserang oleh Hulagukan waktu itu kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu dilempar-lempar ke sungai Tigris itu, ke sungai Tigris atau apa itu. Ya itu isinya semuanya tuh kitab-kitab tentang ketauhidan pasti, ya kan, tentang fikih pasti, tapi itu diantaranya adalah kitab-kitab tentang teknologi. Kita tahu Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali itu menciptakan tasawuf, ya, tasawuf kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ada kitab karangan Imam Ghazali itu yang berbicara tentang teknologi. Nggak tahu kitabnya apa itu, tapi ada, pernah saya dengar itu seperti itu. Jadi mereka itu ya seperti Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, dan Guntur Romli, Krishna Tali, dan lain sebagainya. Yaitu memang corong-corongnya mereka, jadi itu toa-toanya mereka untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan menggiring opini, ya kan, agar umat ini, manusia itu membenci Islam. Karena apa? Islam itu satu-satunya penghalang bagi mereka untuk menjajah. Karena Islam itu tidak ada yang namanya radikal, terus intoleran, itu nggak ada dalam Islam. Islam itu semuanya diatur. Mau tidur, buang air kecil besar, mau berhubungan intim, mau apapun dalam Islam, bahkan sampai ke pemerintahan, itu semuanya diatur oleh Islam gitu. Tapi bagi mereka para penyembah iblis, aturan Islam itu tidak sesuai dengan isi otaknya gitu. Kalau yang namanya mereka para penyembah iblis itu ya, zina itu bebas, minuman keras bebas, berjudi bebas, apapun bebas. Nah, aturan yang melarang, aturan yang menghalang-halangi dari tindakan mereka itu yaitu ajaran Islam. Makanya mereka menggiring opini masyarakat dengan stigma-stigma seperti itu agar tetap bisa menjajah gitu loh, bangsa-bangsa lain yang dianggapnya bodoh gitu. Nah, kemudian kita tahu bahwa Islam itu dikatakan radikal. Kayak Krishna Tali itu katanya pengecut, beraninya keroyokan, ya kan gitu.
Ade Armando itu dikeroyok sehingga babak belur. Ini kan membuka kedok sendiri ya. Sekarang tuh dilihat coba anak kecil ya, anak SMA waktu 2019 tuh dikeroyok oleh sekelompok anggota polisi, kemudian digebuki sampai mati, sampai kepalanya pecah. Anak kecil dikeroyok para polisi, dikeroyok, digebukin. Ini kan membuka aibnya sendiri. Yang tukang keroyokan itu kan kalian, bukan kita. Kita ini nggak pernah nggak pernah mencari masalah, tapi nggak akan pernah lari dari masalah gitu loh. Ya, betina Grace Natali itu. Namanya corong-corong mereka kadang-kadang perbuatannya sendiri itu ya berbuat tapi menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Ya itu ciri-ciri mereka itu seperti itu, suka mencari kesalahan orang lain gitu. Padahal itu perbuatannya sendiri kan gitu ya. Ade Armando itu jejak digitalnya memang Masya Allah kan gitu. Islam itu terbelakang, Islam itu di dalam Islam itu menjijikkan, Islam itu payah kan gitu. Jadi Ade Armando itu. Belum lagi Abu Janda yang selalu memutarbalikkan fakta. Terkadang apa yang dia sendiri lakukan didakwakan kepada orang lain kan gitu. Nah, itu memang ciri khas mereka itu seperti itu. Nah, untuk rezim ini tetap harus bertahan, karena rezim ini apabila gagal sampai 3 periode, untuk perpanjangan 3 periode, maka si Luhut sama Jokowi itu akan mendapatkan perhitungan dari presiden Cina itu. Karena proyek jalur sutra atau obor One Belt One Road itu memang melewati Indonesia, dan Indonesia ini menjadi pusatnya, karena Indonesia ini banyak sekali SDA yang memang mereka butuhkan. Ya memang isu atau rencana, bukan isu lagi ini mah, rencana penundaan pemilu, rencana 3 periode. Nah, kalau toh tetap dilaksanakan pemilu di 2024 itu nanti settingannya Jokowi tetap menang, karena didukung oleh pemerintah Cina, karena Cina punya ambisi di sini. Cina itu punya tujuan di Indonesia ini, ya, yaitu jalur sutra. Terus dengan pemindahan ibu kota IKN ke Kalimantan, itu semua atas instruksi dari Presiden Xi Jinping. Untuk apa? Untuk memudahkan jalur sutra gitu. Karena memang praktisnya ada di Pulau Kalimantan itu ibu kotanya. Nanti kalau IKN ini sudah jadi rencana mereka, semuanya Cina. Dari perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan logistik, apapun itu semua perusahaan dari Cina. Jadi pribumi Indonesia ini, apalagi yang beragama Islam, semuanya akan diberangus gitu. Jadi ya memang begitu. Itu memang sudah planning mereka ya, tujuan mereka ya. Jadi sekarang saja pemilu itu ya, ketua KPU-nya jadi panitia pemilihan umum itu sudah dibentuk oleh Jokowi, dan semuanya ini sudah disetting untuk nantinya Jokowi yang menang. Nggak beda jauh dengan zaman Orde Baru yang selalu disetting bahwa yang akan menang itu Soeharto gitu. Jadi seperti itu, jelas ya. Jadi Indonesia ini memang dalam rencana besar, tapi insya Allah
dengan izin Allah, dengan ridha Allah, semuanya akan berantakan. Rencana mereka semuanya akan berantakan. Karena mereka makar pada Allah. Mereka merencanakan sesuatu, tapi menantang kebijakan, ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu kan Fir'aun. Ini kan Raja Namrud berarti. Dan para kafir Quraisy waktu itu. Jadi semuanya ini insya Allah akan berantakan, nggak akan ada gunanya, karena yang namanya makar kepada Allah, Allah sendiri yang akan menghabisi kan gitu. Seorang penguasa yang kepala batu, yang muka tembok, yang tidak bisa didakwai, tidak bisa diperingati, tidak bisa didemo, bahkan tidak bisa ini Allah sendiri yang akan menghancurkan. Seperti Namrud dan Fir'aun itu sepele. Namrud itu hanya dengan makhluk Allah yang lemah, semuanya berantakan dan hancur. Jadi tidak akan pernah ada tirani ya, atau kekuasaan manusia yang angkara murka yang akan Allah biarkan hidup di muka bumi. Mau kekuatan dibantu oleh kekuatan Cina yang katanya mereka, menurut mereka yaitu, apalagi si Kribo itu kalau memuji-muji negara Cina itu, negara Cina itu negara maju, negara besar. Jadi nggak mungkin negara Cina itu akan menjajah Indonesia. Cina itu teknologinya luar biasa, sudah sangat maju. Jadi ingin negara-negara di dunia ini juga bisa maju seperti Cina, dan di Cina itu dibantunya namanya Toa, si Kribo itu namanya Toa. Jadi Cina itu nggak mau jadi negara maju sendirian. Wah, gitu. Yang namanya Toa ya di settingnya kan melalui mic, siapa yang ngomong kan gitu. Ya Toanya akan ngomong seperti itu. Emangnya. Jadi Indonesia ini memang sudah dikuasai oleh orang-orang Cina, orang-orang sipit yang dulu dinamakan Poh Ang Tui. Poh Ang Tui itu dulu gedibalnya Belanda yang tugasnya membunuhi ya kan, dan menindas bangsa pribumi. Itu Cina semua, pasukan Cina itu, yang akhirnya sekarang ini menjadi 9 naga. Jadi para siapapun yang dikendalikan oleh 9 naga ini ya pengkhianat, iblis kan. Jadi mereka membantu untuk menghancurkan negeri Indonesia ini. Jadi sebuah negara apapun, negara manapun atau kekuasaan manapun bisa menyerang ke sebuah negara yang berbasiskan Islam, berlandaskan Islam. Itu bukan karena kekuatannya, tapi karena munafiknya. Kayak Baghdad itu, dinasti Bani Abbasiyah itu bisa diruntuhkan oleh si Hulakukan, pasukan Hulakukan, bukan karena pasukan Hulakukan ini hebat, bukan, tapi karena di dalam kepemerintahan Bani Abbasiyah itu banyak munafik yang bisa dibeli oleh Hulakukan. Nggak bedanya dengan Indonesia ini. Indonesia ini bisa dimasuki oleh para cukong, para oligarki, itu karena banyaknya ustadz dan kiai yang munafik, kiai dan ustadz yang bisa dibeli. Karena slogannya memang begitu, penjajah itu. Bahkan menciptakan kiai atau ustadz palsu seperti Senona Khurkhunya, Senok Khurkhunya. Ada kisahnya.
Seluruhnya itu hafal Quran, pinter, yang namanya pidato ceramah itu pinter seperti ustadz-ustadz sekarang itu. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, Indonesia ini Islamnya diopo-opo dari dalam, iya juga gitu. Jadi lagu lama, jadi selalu memakai aturan lama, memakai cara-cara lama. Salah satunya yaitu dengan sistem politik belah bambu, yang satunya diinjak, yang satunya diangkat-angkat gitu. Tapi ketika nanti sudah berhasil, nggak ada yang diangkat-angkat lagi, sudah semuanya diinjak-injak. Nah, ini yang nggak disadari oleh para toa-toa, para begundal-begundal, para munafikun itu. Ya, kita sambil lihat video-video kekonyolan mereka ya, video-video kekonyolan mereka, kayak polisi yang harusnya mengamankan aksi damai itu, mengamankan aksi para mahasiswa, tapi ini enggak, mahasiswa piting kepalanya kemudian dibanting sampai kelojotan. Nah itu kan karena apa? Banyak temannya. Kalau satu lawan satu akan berani, itu akan berani. Bagaimana sadisnya mereka. Nah, karena instruksinya memang seperti itu. Ya, oke, sekian saja sambil menjelang buka puasa ya. Saya kondisinya lagi nggak sehat, nah, tapi tetap harus menyapa teman-teman, saudara-saudaraku semua ya. Tetap istiqomah, tetap akal sehat, tetap suarakan kebenaran walaupun pahit, tetap suarakan kebenaran walaupun nggak ada yang mendengar. Allah yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.